Radio Republik Indonesia masih bersama Anda sore hari ini pukul 15 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat, dan seperti yang disampaikan rekan saya Cika tadi bahwa di sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana tahapan dan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah yang akan berlangsung di Kabupaten Sanggau. Siapa tamu saya pada sore hari ini? Beliau adalah anggota KPU Kabupaten Sanggau Divisi Teknis dan Penyelenggaraan, Bapak Muhammad Iksan. Selamat sore, Assalamualaikum. Baik, mungkin bisa mendekat nih ke mikrofonnya nih. Baik, Pak Iksan, apa kabar nih? Baik, baik, baik. Ini sepertinya suaranya saya masih belum bisa mendengar ini. Pak Iksan, boleh dicoba lagi suaranya? Oke, baik. Dari pukul berapa ini? Udah berada di Antikau nih, Pak Iksan? Oh iya, ada kegiatan? Ada agenda santunan kepada penyelenggara pemilu kemarin yang pada saat tahapan mengalami kecelakaan kerja. Hmm, Kami berikan santunan. kalau boleh tahu kecelakaannya apa saja nih? Kami ada beberapa kategori, Bu. Hmm, Pada saat penyelenggaraan pemilu kemarin, bagi kawan-kawan kami, tim kami, badan ad hoc kami yang melaksanakan tahapan pemilu mengalami kecelakaan, misalnya yang motor jatuh dari motor atau sakit misalnya, itu kita berikan santunan. Nah, nanti ada kategorinya, ada yang sakit ringan, sakit sedang, kemudian berat sampai yang meninggal dunia, gitu, Bu. Itu yang kemarin pada saat pemilu legislatif dan juga Pilpres, ya. presiden gitu ya. Kalau untuk nanti ini bagaimana nih Pak Iksan? Ada juga seperti itu kah? Sama, Bu, perlakuannya juga sama. Itu di keputusan 59 KPU RI tahun 2024, bagi tim kami, badan ad hoc yang menyelenggarakan pemilu maupun pilkada, pada saat bertugas mengalami kecelakaan kerja, maka kami memberikan santunan kepada mereka, gitu. Ya, itu tadi sedikit pembukaan, tapi sore hari ini Pak Iksan kita tidak bicara soal Ya, berapa besar santunannya. Karena itu biar menjadi urusannya KPU. Sore hari ini yang tentu yang menjadi urusan masyarakat adalah apa saja tahapan dari pemilu kada di 2024 ini, kemudian jadwalnya apa saja, dan dimulai dari kapan. Nah, kalau nggak salah ini kemarin di bulan Mei ya, kalau nggak salah ya. Mei, ya. Ini sudah launching, peluncuran tahapan pilkada. Nah, dari sejak Mei itu sampai hari ini KPU ngapain aja nih? Ya, siap. Terima kasih, Ibu Dewi. Ya. Saya terlebih dahulu perkenalan diri ya, Bu, ya. Oh, iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bak Curamin Kak Saruga, Bak Sengat Kak Jubata, tutunya tiup, akalnya bidop. Perkenalkan, saya Muhammad Iksan, anggota KPU Kabupaten Sanggau, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Betul sekali, Ibu, kita baru saja telah melaksanakan pemilu 2024, tepatnya pada 14 Februari 2024, dan sekarang kita sudah masuk pada tahapan pilkada, yang mana tadi disebutkan kita launching di bulan Mei, launching pilkada Kabupaten Sanggau. Tapi terlebih dahulu saya sampaikan terkait dengan tahapan dan jadwalnya. Nah, di dalam PKPU 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal, kemudian di keputusan KPU Kabupaten Sanggau nomor 543 tahun 2024 menyebutkan tentang tahapan dan jadwal. Nah, di bulan Mei kemarin kita sudah membentuk tim kita di tingkat PPK, Bu, yaitu tepatnya di tanggal 17 Mei kita sudah lantik, kemudian kita sudah bimtek kepada mereka, memberikan teknis-teknis bagaimana kerja-kerja badan ad hoc di tingkat PPK. Kemudian tepatnya di tanggal 26 kita masuk pada pembentukan
PPS Ibu. Tepatnya di tanggal 26 Mei itu kita sudah bentuk juga PPS-nya di tingkat desa dan kelurahan. Ada 169 desa kelurahan kita bentuk semua. Kemudian kita masuk pada tahapan bentuk Pantarlih. Nah, kawan-kawan kita yang di tingkat Pantarlih ini nanti yang seperti yang disebutkan sudah akan bertugas untuk pencocokkan dan penelitian. Ini sampai nanti tim kami yang Pantarlih itu selesai di tanggal 24 Juli. Nah, itu sudah masuk tahapan sekarang. Jadi tahapan yang hari ini dilaksanakan adalah tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Nah, ini udah kita bentuk semua Bu, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, desa, kemudian kawan-kawan yang bertugas di pemutakhiran daftar pemilih tadi, itu Pantarlih. Sampai nanti berakhir di tanggal 24 Juli 2024. Gitu. Baik, Pak Iksan, kalau kita lihat ini tahapannya sudah berjalan, kemudian yang salah satunya tadi ada pembentukan badan ad hoc di tingkat kabupaten sampai dengan desa, sampai dengan juga ada petugas yang melakukan pemutakhiran data pemilih. Pak, untuk apa saya menyebutnya ya, 3 bagan pekerjaan ini tugasnya ngapain aja ini, Pak Iksan? Tentu kalau PPK skupnya akan sekecamatan ya Bu ya. Kita ada 15 kecamatan. Itu kita bentuk PPK di setiap kecamatan se-Kabupaten Sanggau. Totalnya 75 orang. Satu kecamatan 5 orang bertugas untuk wilayah kecamatannya masing-masing. Kemudian kalau di PPS juga skup atau wilayah kerjanya adalah desa atau kelurahan. Ada 169 desa dan kelurahan tadi disebutkan, itu wilayah masing-masing di setiap desa dan kelurahannya. Nah, kemudian PPS membentuk Pantarlih tadi yang disebutkan bahwa Pantarlih bertugas untuk mencocokkan data pemilih setiap TPS. Nah, kalau kategori TPS-nya mungkin kita bisa perdetail lagi. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau di pemilu kemarin jumlah DPT itu kan 359.344. Nah, untuk yang di pilkada jumlah data yang turun kepada kami 359.147. Nah, inilah berkurang ya? Ya, berkurang. Kurang lebih berapa itu? 200-an. Berkurang dari data pemilu kemarin. Nah, ini yang perlu kita lakukan pencocokan dan penelitian kembali dari data yang sudah turun kepada kami dan kami turunkan kepada kawan-kawan kami di Pantarlih tadi. Untuk dilakukan pemutakhiran. Kemudian dari data 359.147 itu keluarlah jumlah TPS untuk Kabupaten Sanggau untuk pemilihan kepala daerah sebesar 1090 atau 1090 untuk pilkada. Baik, berkurang juga dibanding dengan pemilu kemarin. Karena ada regulasi yang mengatur kalau di pemilu kemarin 1692 untuk yang kabupaten, untuk yang pilkada itu 1090. Karena ada regrouping yang awalnya 300 satu TPS itu kemudian digabungkan menjadi 600 pemilih satu TPS. Begitu Ibu. Baik. Jadi nanti kalau mau milih nggak usah jauh-jauh, dekat rumahnya juga ada, karena tidak ada pembatasan lagi seperti itu ya. Baik, Pak Iksan, ini kan sekitar bulan November nanti baru akan melaksanakan pungut hitung untuk Pilkada 2024. Nah, dari Juli sampai dengan November nanti apa yang akan dilaksanakan oleh KPU ini, Pak Iksan? Baik, sesuai dengan PKPU 2 tahun 2024 dan keputusan KPU Kabupaten Sanggau 543 tadi, sambil berjalan ini kan nanti Pantarlih akan selesai di 24 Juli. Kemudian dalam waktu 1 minggu datanya akan naik di tingkat PPS
Nah, data tersebut akan direkapitulasi atau diplenokan oleh kawan-kawan PPS berjenjang mulai dari PPS desa, kemudian naik di kecamatan, kemudian naik di kabupaten untuk diplenokan di kabupaten. Nanti keluarnya DPS namanya Ibu, daftar pemilih sementara. Ini tahapan pemutahiran. Kemudian kita nanti masuk pada tahapan DPS-HP atau tanggapan dari masyarakat, hasil dari perbaikan. DPS daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nah, ini mulai dari sinkronisasi, data ganda, invalid, dan disitulah kita akan lakukan hasil perbaikan. Prosesnya sampai nanti mulai ditetapkannya DPT sekitar 14 September sampai 21 September. Nah, itu disitulah rentang waktu kita menetapkan DPT-nya untuk Pilkada Kabupaten Sanggau. Sambil berjalan, untuk Agustus di dalam tahapan di tanggal 27 sampai 29 Agustus kita juga akan melakukan pembukaan pendaftaran calon, Ibu. Calon? Pasangan calon dari jalur partai politik. Seperti yang kita ketahui, ada dua mekanisme. Yang pertama dari jalur perseorangan. Dari jalur perseorangan ini sudah kita buka kemarin di tanggal 8 Mei sampai 12 Mei. Ini dari jalur perseorangan. Sampai di waktu atau di detik terakhir di tanggal 12 Mei kita tidak atau belum menerima pengajuan atau dukungan calon perseorangan. Maka setelah itu kita masuk pada jalur partai politik di tanggal 27 Agustus 2024 sampai 29 Agustus 2024. 3 hari, Ibu. Ini kita buka 3 hari di kantor. Kita bentuk tim juga helpdesk-nya di situ. Setelah itu di tanggal 1 bulan, kurang lebih 1 bulan kita akan melakukan penelitian terhadap berkas pasangan calon. Kemudian nanti kita tetapkan pasangan calon tersebut di tanggal 22 September, Ibu. 22 September kita tetapkan, kemudian ada rentang waktu sebelum masa kampanye mulai, di situ mulai dari tanggal 22 sampai 25 September. Nah, di situ rentang waktu kita akan melakukan cabut undi, Ibu. Cabut undi untuk pasangan calon. Kemudian tanggal 25 Septembernya baru kita lakukan masa kampanye. Masa kampanye ini kurang lebih kalau di dalam tahapan itu 60 hari sampai 3 hari sebelum pemungutan. Jadi tanggal 25 sampai tanggal 23 November 2024. Ini rentang waktu masa kampanye. Kurang lebih 3 hari kita stop setelah kampanye, baru kita pemungutan di tanggal 27 November 2024. Gitu, Ibu. Baik, itu beberapa tahapan yang akan dilaksanakan oleh KPU, khususnya divisinya Pak Iksan ya ini ya? Ya, teknis penyelenggaraan. Teknis penyelenggaraan. Pak Iksan, ada beberapa hal yang memang menarik untuk masyarakat ketahui terkait dengan pemilu kada 2024 ini. Tadi rangkaiannya cukup panjang. Nah, bagaimana masyarakat ini bisa berperan aktif ini, Pak Iksan, agar bisa bersama-sama dengan KPU melaksanakan pemilu tersebut? Tentu yang paling pertama adalah terdaftar dulu, terdaftar sebagai pemilih. Nah, karena kalau sudah terdaftar tentu pasti nanti punya hak pilihnya ketika 27 November 2024. Nah, sekarang masih masuk dalam tahapan pemutahiran daftar pemilih, maka warga yang belum terdaftar atau belum dicoklit, mohon nanti dapat menerima kedatangan tim kami atau pantarlih kami ke rumah Bapak Ibu sekalian supaya
dilakukan pencocokan dan penelitian. Nah, itu dulu yang paling awal. Mhm. Nah, kemudian Pak Iksan, ketika nanti itu kan ada tahapan di mana masyarakat boleh ya masa sanggah ya? Setelah penetapan ini ya, Penetapan penetapan, calon. ya, bukan penetapan jumlah DPT nih. Oh ya, Ya. Nah, bagaimana masyarakat menyampaikan sanggahannya? Siapa tahu juga saya orangnya ada loh Pak gitu, tapi oh, tidak terdaftar Pak. belum terdaftar ya berarti Ya, ya. bagaimana nih Pak? Tentu kalau hari ini yang dilaksanakan oleh tim kami akan turun ke lapangan ke rumah Bapak Ibu sekalian, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, untuk memastikan Bapak Ibu terpilih sebagai pemilih nanti di 27 November 2024. Nah, nanti ada tahapan penetapan DPS, kemudian masuk pada masa DPS HP atau hasil perbaikan, mulai dari data ganda, data invalid, data sinkronisasi. Nah, di situ bisa disampaikan kepada kami bagi yang belum terdaftar tadi. Nah, tapi ini kan masih masuk masa pencocokan dan penelitian. Sekarang silakan disampaikan kepada tim kami yang turun ke rumah-rumah gitu, Ibu. Baik, baik, baik. Ini sudah berjalan berapa persen ini, Pak Iksan? Tadi ketika saya cek sekitar sejam yang lalu itu udah masuk 97%. Wih, hampir Ya, 100%. hampir 100% Ibu. Berarti Jadi tinggal berapa ratus saja yang masih belum tercoklit gitu. daerah mana, Mak? Di mana aja nih, Pak Iksan, yang belum nih? Tersebar sih Bu. Ya, Oh, tersebar. Jadi ada dalam satu TPS itu ada berapa orang yang belum tercoklit gitu. baik, baik, baik. Artinya tinggal sebentar lagi ini Sebentar lagi. akan semuanya 100% ada 359.100 sekian ya kalau nggak Ya, salah ya. 147. 147. Pak Iksan, tadi saya agak tertarik itu soal bagaimana coklit dan setelah tahapan coklit ini masyarakat harus seperti apa untuk mendukung KPU. Kita akan dengarkan sebuah lagu dulu. Lagu ini agak cukup asik ya didengar karena instrumennya dari berbagai alat musik Ya. ini. Ada Sukseskan Pilkada ciptaan Eduardus Abel, persembahan dari KPU Kabupaten Sanggau. Indah pelangi sehabis hujan, tinggi di atas kota
masih bersama kami di Pro 1 RRI Antikon dan juga Anda yang mendengarkan kami melalui 97 MHz di RRI Sanggau dalam dialog khusus bersama KPU Kabupaten Sanggau. Kita masih berbicara soal tahapan dan juga jadwal pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sanggau untuk tahun 2024. Saya masih bersama Bapak Muhammad Iksan, anggota KPU Kabupaten Sanggau Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu mungkin. Kalau saya keliru ini mohon diluruskan ini Pak Teknis Iksan. penyelenggara saja. Teknis penyelenggara saja, tidak sampai ke pemilunya ya nomenklaturnya. Baik, Pak Iksan, tadi kita sudah berbicara banyak soal apa saja yang akan dilakukan dan yang sudah dilakukan oleh KPU. Masyarakat juga ini diharapkan bisa mengambil peran agar pemilu kada atau pilkada di 27 November nanti bisa berjalan sesuai tahapannya dan masyarakat bisa ambil peran di sana. Nah, Pak Iksan bicara soal teknis penyelenggara pemilu, apa saja kegiatan-kegiatan teknis ini yang mungkin dalam bulan-bulan Juli dan Agustus ini yang akan dilakukan bersama masyarakat? Bersama masyarakat Ibu ya. Bersama masyarakat atau mungkin hanya KPU saja ini? Ya, sambil daftar untuk pemutakhiran daftar pemilih ini berjalan, itu seperti tadi disampaikan di tanggal 27 sampai 29 kami menerima berkas pencalonan dari jalur partai politik. Nah itu kurang lebih 3 hari tadi. Dalam kurun waktu 1 bulan sebelum tanggal 22 September itu kami melakukan penelitian. Nah, yang melakukan penelitian terhadap berkas itu kami di KPU Kabupaten Sanggau. Sampai nanti itu selesai tanggal 21 September, 22-nya kita melakukan penetapan pasangan calon. Gitu, Ibu. Jadi ini sambil berjalan prosesnya, tadi pemutakhiran daftar pemilih itu nanti akan ditetapkan DPT-nya di 21 atau 23 September. Nah, yang berjalan juga ini di bulan Agustus di bidang teknis itu menerima berkas persyaratan. Nah, kalau sejauh ini mungkin kita sudah tahu ini Pak Iksan, mungkin masyarakat juga sudah mulai membayangkan siapa-siapa saja nanti yang akan mendaftar. Tapi pendaftaran dari versi KPU itu sebenarnya akan seperti apa sih proses pendaftarannya nanti? Apakah secara online atau datang langsung ke sana atau seperti apa ini Pak Iksan? Kalau tentu setiap tahapan ada PKPU-nya ya Bu ya. Untuk PKPU ini pencalonan, kemudian nanti Pak Iksan, mohon maaf, boleh agak sedikit mendekat ke mikrofon. kalau terkait dengan mekanisme tadi disampaikan, di dalam PKPU nanti untuk pencalonan tentu ada diatur-atur bagaimana mekanisme, apakah harus datang ke kantor. Tentu kita juga bentuk tim nanti di sana di kantor, ada memang ruang khusus yang kami buka di kantor untuk menerima berkas gitu, berkas pencalonan. Tapi sekarang ini bagaimana persiapan KPU nih untuk menerima hal tersebut? Walaupun memang tahapannya masih akan dilaksanakan mungkin sekitar sebulan lebih lagi Iya, gitu. masih sebulan lebih sih Bu berkaitan dengan tahapan pendaftaran calon itu masih ada waktu. Nah, berkas-berkas apa nih mungkin yang perlu dipersiapkan? Apakah KPU-nya ini sudah turun begitu, Pak Iksan? Nanti akan kami sosialisasikan Ibu. Akan kami sampaikan berkaitan dengan mekanismenya seperti apa, persyaratannya seperti apa saja yang harus dilengkapi, itu akan kami sampaikan dan kami pasti akan sosialisasikan. Gitu. Baik. Kalau sekarang ini masih di tahap pencocokan dan penelitian ya, atau coklit. Pak Iksan ikut melakukan pemantauan juga nggak untuk proses coklitnya ini? Turun Bu, ya pasti turun karena itu jadi kewajiban
kami semua selaku penyelenggara pemilu. Baik, Pak Isan boleh cerita dong ada pengalaman apa ketika turun langsung ke rumah masyarakat melakukan coklit? Eh, Kalau kami tersebar untuk yang turun monitoring, itu tersebar di setiap kecamatan. Jadi kami bagi, bahkan kami juga akan melihat progres dari setiap kecamatan. Jadi apabila ada yang terkendala coklitnya atau progresnya itu agak lambat, maka kami akan turun ke sana untuk meninjau, melihat bagaimana situasi kawan-kawan di lapangan. Memang banyak sekali apa yang namanya cerita-cerita lah bahasanya ya, Bu ya, cerita-cerita di kawan-kawan di lapangan, mulai dari tidak bertemu dengan orang yang bersangkutan, Oke. padahal kita tentu Pantarli ini kan orang situ, memang orang lokal kan, Orang setempat. orang setempat. Cuma terkadang ada yang tidak bisa ditemui, 2 kali misalnya tidak ketemu, minta kawan-kawan bercerita minta tolong dengan kades atau kadus misalnya kan, ditemani. Nah ini banyaklah ceritanya kurang lebih seperti itu. Ada yang sakit juga, gitu sih ceritanya. Tapi saya agak menarik ini, katanya kemarin ada yang sempat Pantarlinya ada yang kegigit HPR ya. Oh iya, ya betul sekali Bu. Ada yang tergigit juga di. Saya lupa nanya itu lokasinya di mana itu, Pak? Kemarin informasinya di daerah Kecamatan Meliau ya Bu ya. Di Kecamatan Meliau. Tapi sudah kita tangani sih, sudah kita bawa ke puskesmas gitulah. Kalau di kecamatan lain misalnya Entikong itu kan ada beberapa dusun tuh berada di daerah pedalaman sekali. Yang disampaikan petugas Pantarlinya seperti apa sih ini Pak Isan? Ceritanya tentang proses coklitnya ini? Kalau yang di Entikong sendiri itu karena kita ketahui desa-desanya kan cukup jauh Jauh juga ya. ya Bu ya. Banyak cerita tentang aksesibilitas sih, medannya gitu. Tidak bisa masuk, harus jalan kaki, harus pakai motor karena perbukitan juga misalnya. Itu sih banyak ceritanya di situ kawan-kawan. Mhm. Tapi ada ketemu nggak nih Pak Isan kalau misalnya calon pemilih itu nanti dia dari disabilitas, bagaimana proses coklit untuk saudara-saudara kita yang disabilitas ini, Pak Isan? Eh, kalau kalau jumlah pastinya kami belum naik ya ke kami ya, tapi tentu kami ada mendengar informasi memang ada yang kawan-kawan kita yang disabilitas itu terdaftar di data juga, karena memang penduduk lokal, penduduk sekitar di situ terdaftar di ADP, maka kita berkewajiban untuk mendata mereka. Nanti ada kategori-kategorinya, kategori disabilitas apa misalnya yang disebutkan di situ. Baik. Jadi semua kelompok masyarakat ini tanpa terkecuali akan mendapatkan akses seluas-luasnya untuk mengikuti pemilu. Tinggal masyarakatnya sendiri ya, Pak Iya, Isan ya. iya. Mau apa enggak begitu. Tapi saya menarik, ada beberapa tempat yang ketika pemilu itu selalu menjadi concern. Pertama adalah rumah sakit, kemudian juga rutan. Nah, untuk tempat-tempat seperti ini, apakah dilakukan juga proses coklit, Pak Iksan? Kalau kita di dalam tahapan itu, dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih, itu ada selain daripada DPT tadi, juga ada tahapan DPTB, Ibu. Jadi daftar pemilih tambahan yang mana ada kategori-kategori tertentu, misalnya yang terdaftar di rumah sakit, yang pada saat ini proses tahapan ini rawat inap misalnya, atau direhabilitasi atau narkoba segala macam, itu kita masukkan dalam daftar pemilih tambahan. Itu bisa dilakukan, bisa diproses di situ di DPTB. Kapan waktunya? 30 tanggal 17 September, seingat saya ya, sampai nanti tanggal 7 hari sebelum pemungutan. Ini proses DPTB. Mulai dari yang sakit rawat inap tadi itu
kemudian yang rehabilitasi dan banyak kategori-kategorinya untuk yang DPTB. Nah, kalau untuk yang kalau di rutan tadi seperti disampaikan atau di eh, perusahaan-perusahaan besar yang di dalam misalnya kan itu kalau di pengalaman kemarin di pemilu 2024 kita ada 8 lokasi khusus yang kita bentuk atau kita buatkan TPS di lokasi khusus tersebut. Tepatnya di satu di rutan dan 7-nya di PT Erna. Jadi kita mengakomodir seluruh warga yang berdomisili di Kabupaten Sanggau ataupun di Kalimantan Barat untuk dapat memilih pada saat pemungutan tidak bisa pulang misalnya, maka kita berkoordinasi dengan perusahaan ataupun dengan instansi tadi yang di rutan tadi, maka kita bentukkan TPS di situ. Baik, untuk di pilkada nanti TPS Loksus itu akan di mana saja nih Pak Iksan? Nah, ini kita masih berproses. Kemarin sudah beberapa perusahaan yang sudah kita data, dan sudah selesai itu yang sudah menjawab kami di rutan sendiri kita sudah berkoordinasi di rutan, kemudian di PT Erna juga sudah, kemungkinan kita bentuk lagi di sana di 2 tempat tersebut. Nah, selebihnya masih ada beberapa perusahaan lagi yang masih kita lakukan koordinasi. Itu. Itu di mana saja nih Pak Iksan yang masih dilakukan koordinasi ini? Kemarin itu saya turun di Toba, kemudian di Tayan Hilir juga, sama di Sekayam. Baik, baik, baik. Nah, ini untuk yang pekerja, Pak Iksan. Bagaimana kalau untuk pekerja di perusahaan maksudnya? Bagaimana untuk misalnya para perantau yang memang pada tanggal 27 November nanti mereka berada nih di wilayah Kabupaten Sanggau dan mereka adalah warga Kalimantan Barat seperti itu. Nah, ini tadi masuk dalam DPTB tadi, Ibu. Jadi, misalnya situasinya pada saat 27 November 2024 itu tidak dapat pulang ke kampung halaman, misalnya kampung halamannya di kabupaten lain, kabupaten sebelah misalnya, di Sekadau tidak dapat pulang misalnya, maka dapat mengurus surat pindah memilih. Kalau kita ketahui untuk pilkada ini kita akan mendapatkan 2 surat suara, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati Kabupaten Sanggau. Nah, ini yang berdomisili dan terdaftar di DPT tadi. Nah, kalau memang daftar yang tadi itu pindah memilih, maka hanya dapat 1 surat suara saja, yaitu surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat. Itu kalau dia dari Kabupaten lain misalnya. Dari kabupaten lain. Nah, misalnya pada saat hari tanggal 27 November, saya warga Kecamatan Entikong begitu. Kemudian pada hari tersebut saya berada di Kota Sanggau dan saya tidak memungkinkan untuk pulang, masih berada dalam satu kabupaten. Nah, itu seperti gimana tuh Pak Iksan? Sebenarnya kalau ini kan masih dalam tahap pencocokan dan penelitian ya. Nah, tentu akan didata sesuai dengan domisilinya dulu. Nah, domisilinya di mana itu akan didatangin masing-masing warga. Gitu. Baik, baik. Jadi warga kabupaten lain yang pada saat 27 November mungkin ada di Sanggau dan kebetulan sudah tercatat, nanti bisa tetap melakukan pemilihan yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Tapi kalau di tempatnya ada pemilihan kepala daerah juga di tempat asalnya itu, maka itu tidak bisa dilakukan dan harus balik ya Pak ya? Harus balik. Harus balik. Tapi kalau 1 hari kayaknya jarang lah mau balik gitu. Baik, nanggung soalnya kecuali kan. Nanggung ya Bu. Nanggung, kecuali dari tempat bekerjanya memberikan libur yang agak panjang tuh. Seminggu liburnya gitu ya untuk pemilu. Baik, Isan, kita masih bicara soal pemilu dan juga pilkada. Saya ini melihat
KPU sering sekali bersosialisasi kepada masyarakat. Apa sebenarnya yang disosialisasikan ini kepada masyarakat? Apakah hanya ajakan untuk memilih pada tanggal 27 November atau seperti apa ini, Pak Ihsan? Tentu kewajiban kami untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat, kemudian seluruh lapisan masyarakat, ya, dan juga pihak-pihak terkait bahwa pada 27 November 2024 kita akan melaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah. Baik itu pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sanggau. Nah, tentu kami selaku penyelenggara tidak bisa melaksanakannya sendiri tanpa dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen, seluruh masyarakat. Nah, ini maka tidak henti-hentinya kami mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif, terlibat, terdaftar sebagai pemilih, dan nanti meramaikan TPS-TPS-nya masing-masing supaya dapat memilih pemimpinnya untuk 5 tahun ke depan. Pak Ihsan, biasanya yang menarik itu ketika pemilu itu adalah TPS-nya tuh harus yang unik begitu, yang cakep, yang cantik, yang menarik begitu. Itu biasanya agak rame itu, walaupun bukan milih tapi nonton gitu. Nah, kayak yang kayak seperti itu dibolehin nggak nih Pak Ihsan nanti di pilkada? Boleh sih Bu, nggak ada larangan, misalnya petugas KPPS-nya pakai kostum yang barengan sama, misalnya itu nggak jadi masalah sih. Atau misalnya TPS-nya dihias juga itu nggak ada larangannya. Itu kreativitas ya. Ya, itu kreativitas masing-masing. Selama aksesibilitas terhadap para pemilih ini tetap ini ya. Nah, ya karena berkaitan yang paling utama memang terlaksananya pemungutan di TPS tersebut, itu yang paling utama kan. Baik, baik, baik. Pak Ihsan, tadi kembali lagi, ada beberapa lokasi khusus. Kalau di wilayah Entikong sendiri akan ada yang dikhususkan nggak ini ya? Untuk di pilkada nanti, untuk di TPS-nya. Karena kan beberapa juga wilayahnya jauh ya. Sampai hari ini sih belum sih Bu, karena berkaca dari pengalaman pemilu kemarin juga di Entikong tidak ada loksusnya. Kemungkinan di Entikong juga untuk yang pilkada sampai hari ini belum ada atau belum terdata untuk dibentuk tim TPS-nya, TPS lokasi khususnya gitu sih. Apa itu yang menjadi akhirnya ketika PU memutuskan oh di sini akan diberikan lokasi khusus lain karena memang itu banyak warga yang berasal dari luar Kabupaten Sanggau ini Pak Ihsan. Dalam membentuk lokasi TPS khusus tadi itu kan memang ada beberapa kriteria ya Bu ya. Apa tuh Pak Ihsan? Salah satunya kan tidak dapat pulang pada saat pemungutan misalnya kan. Kemudian lokasi perusahaan atau misalnya perusahaan ya, karena pengalaman pemilu kemarin kan 7-nya itu di perusahaan. Jadi di dalam perusahaan itu jumlah karyawannya cukup banyak dan itu perlu dibentuk lokasi khusus, TPS khusus. Maka kita berkoordinasi dengan perusahaan atau pimpinan perusahaan tersebut menawarkan supaya karyawannya dapat terakomodir suaranya untuk dapat memilih nanti di 27 November 2024. Itu untuk penetapan TPS khusus. Lalu Pak Iksan, di September nanti ini kan ada penerimaan pembukaan pendaftaran ya untuk calon kepala daerah. Calon Iya. kepala daerah seperti itu. Nah, 27 Agustus Ibu. oh ya, dari akhir Dari Agustus akhir Agustus. sampai dengan di 29 Agustus. 29 Agustus, 3 hari. 3 hari. Nah, Pak Iksan, tentu masyarakat ada yang pengen ini nih, saya ingin ngebantu KPU nih. Apa yang bisa dilakuin masyarakat ini, misalnya seperti itu? Eh, kalau ini kan pendaftaran calon itu di tanggal 27, 3 hari sebelumnya kita akan melakukan atau memberikan informasi kepada seluruh masyarakat bahwa dalam waktu 3 hari ini kita umumkan
Pendaftaran nanti akan dibuka di tanggal 27 Agustus 2024 sampai 29 Agustusnya. Nah, begitu tanggal 27 sampai 29 Agustus kita yang menerima berkas tersebut, berkas pencalonannya. Nah, ketika menerima berkas itu apakah KPU juga akan menerima nih untuk masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan calon-calon yang nanti mendaftar seperti itu? Tentu kami periksa berkasnya, Ibu. Jadi kita akan melihat berkasnya, mengecek berkasnya sesuai dengan persyaratannya. Nah, itu nanti kami lakukan, kemudian kami akan lakukan penelitian sampai tanggal 21 September tadi. Kita akan lakukan penelitian berkas tersebut. Sampai nanti apabila berkasnya sudah masuk di kita, sudah kita periksa, nanti kita tetapkan di tanggal 22 September tadi. Pak Ihsan, tapi udah boleh dikasih bocoran belum ke masyarakat kita? Sebenarnya syarat untuk mendaftar itu seperti apa sih Pak Ihsan? Siapa tahu nih ya, pendengar kita ada yang saya tertarik ini, begitu. Nah, Pak Ihsan, untuk syarat mendaftar seperti apa nih? Selain memang harus merupakan warga negara Indonesia ya. Yang pasti sih dari jalur partai politik ya, Bu ya. Direkomendasikan gitu ya. Rekomendasi dari partai politik. Nah, acuannya adalah di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 itu menyebutkan jumlah kursi dari partai politik yang memiliki jumlah kursi tertentu. Maka apabila memenuhi jumlah kursi tersebut, itu nanti dapat mencalonkan pasangan calonnya. Artinya lama tidaknya ya bergabung di partai politik itu tidak akan menjadi soal ya Pak ya, selama dia mendapat rekomendasi. Dari jumlah kursinya dulu, Ibu. Dari jumlah Kalau di kursinya. aturan di dalam Undang-Undang 10 itu tahun 2016 menyebutkan jumlah kursinya berapa. Nah, di situ apakah jumlahnya terpenuhi, maka nanti baru itu yang masuk dalam kategori dapat merekomendasikan pasangan calonnya, mendaftarkan pasangan calonnya. Baik, baik. Itu akan sangat menarik tentunya, karena masyarakat tentu hanya bisa melihat ini proses apa yang akan dilakukan oleh KPU pada tanggal di akhir Agustus sampai dengan di awal September. Nah, itu kan waktu-waktu yang sibuk ini bagi KPU. Mana harus meneliti berkas, kemudian juga Pemutahiran belum selesai kan? pemutahiran belum selesai. Nah, bagaimana kemudian ini apakah akan ada perekrutan lagi yang akan dilakukan oleh KPU? Mengingat KPU ini kalau dilihat sering sekali merekrut gitu ya, PPK-nya direkrut, PPS-nya direkrut, kemarin Pantarlih seperti itu. Kalau untuk rekrutmen ini sih sampai hari ini udah cukup, Bu. Cukup ya? Jadi Pantarlih ini ada 1452, itu sesuai dengan jumlah TPS di sekabupaten Sanggau. Nah, ini nanti berakhir tanggal 24 Juli. Kemudian nanti yang melakukan pleno itu timnya sudah kita bentuk lebih awal, itu PPS, PPK. Gitu sih, Bu. Pak, itu kan prosesnya berjenjang ya Pak, dari PPS, dari PPK, juga nanti penetapan untuk DPT-nya ya Pak ya. Nah, Ya. kesiapan dari para jajaran KPU di tingkat kecamatan, di tingkat desa untuk melakukan pemutahiran data tersebut, kemudian juga menetapkan ini yang pantas seperti apa nih Pak? Tentu kami memilih tim-tim atau petugas kami yang baik di tingkat kecamatan itu kan sudah kita rekrut di awal, mulai dari kecakapan, pengetahuan tentang kepemiluan itu mereka sudah menguasai. Nah, tentu tidak lepas pula kita memberikan bimbingan-bimbingan teknis terkait dengan mulai dari bagaimana pemutahiran daftar pemilih, kemudian bagaimana nanti melaksanakan pleno di tingkat desa sampai di tingkat kecamatan.
Hmm, Artinya kita sudah memberikan pemahaman mekanisme sesuai dengan ketentuan gitu sih. pembekalan juga ya, Pak? Ya, pembekalan kepada badan ad hoc. Ini masih terus berjalan nggak Pak pembekalannya atau memang mereka sekarang sudah menjalankan fungsi-fungsi mereka sebagai badan ad hoc, Pak? Udah berjalan. Sudah kita laksanakan bimbingan teknis setelah pelantikan mulai dari PPK di tanggal 17 tadi. Kemudian di PPS-nya di tanggal 26, itu kita dah langsung berikan bimbingan teknis kepada mereka. Baik, saya tertarik sekali untuk sebuah pekerjaan dari KPU yang memang menguras sekali waktu, tenaga, kemudian juga ini harus melaksanakan seluruh tahapan. Tapi Pak Iksan, untuk teknis penyelenggara di Kabupaten Sanggau, kita tahu geografisnya seperti ini, kemudian luas wilayah yang sangat luas. Apa sih Pak tantangan dari KPU untuk menyelenggarakan pilkada nanti, Pak? Tantangannya sebenarnya di partisipasi masyarakat sih Bu. Kita berharap seluruh warga yang memang betul-betul punya hak pilih itu dapat menyalurkan suaranya, hak pilihnya di TPS-TPS-nya masing-masing. Nah, ini yang sering kali kami sampaikan supaya seluruh warga masyarakat Kabupaten Sanggau ini dapat memilih nanti di 27 November 2024. Nah, tantangannya itu salah satunya misalnya ada situasi tertentu tidak dapat memilih, misalnya sedang bertugas atau gimana. Kami tetap mencoba mengakomodir seluruhnya supaya ketika nanti pemungutan suara bisa hadir di TPS-nya masing-masing. Itu sih. Pak Iksan, kemudian dari tantangan tersebut ini beberapa solusi sudah ditawarkan ini ya. Ada tidak kayak semacam untuk mendekatkan TPS Pak kepada tempat masyarakat seperti itu Pak? Domisili masyarakat Pak. Kalau biasanya TPS-nya mungkin di 5 dusun dijadikan satu seperti itu karena untuk mengakomodir beberapa dusun seperti itu ada seperti itu nggak Pak untuk di pilkada nanti Pak? Kalau di pemetaan TPS yang sudah kami lakukan, ada beberapa pertimbangan dalam menentukan TPS. Mulai dari jumlah TPS tadi yang sudah kita tetapkan 1090 tadi, itu tentu memperhatikan dan mempertimbangkan mulai dari dalam satu desa tidak kami gabungkan, itu salah satunya. Kemudian tidak memisahkan dalam satu keluarga, itu dipisahkan TPS-nya, itu tidak itu juga jadi pertimbangan. Kemudian aksesibilitas atau jangkauan masyarakat kepada lokasi TPS-nya, letak geografisnya juga itu jadi pertimbangan itu sih. Hmm. Tapi boleh kasih bocoran nggak Pak Iksan sampai sekarang ini TPS yang akan paling banyak ini dan juga jumlah pemilihnya terbanyak ini akan di mana nih Pak Iksan? Daerah terpadatnya seperti itulah. Di kecamatan mana ini Pak Iksan? Kalau melihat dari data jumlah DPT, data yang turun ke kami, di model A daftar pemilih, tentu di Kecamatan Kapuas adalah pemilih yang terbanyak di Kabupaten Sanggau ya. Itu di Kecamatan Kapuas. Kemudian untuk yang di beberapa kecamatan lain juga, salah satunya itu di Meliau juga cukup besar pemilihnya di sana. Kemudian kalau di Kapuas itu 60 ribuan pemilih di situ, data yang turun ke kami yang harus dicoklit. Kemudian di Meliau tadi itu 36.000, 37.000 itu data yang turun ke kami yang harus dicoklit dan sudah berproses itu di kami. Kemudian ada beberapa kecamatan lain yang juga cukup banyak pemilihnya. Nah, tapi tentu seluruh data yang sudah turun ke kami itu tentu
jadi kewajiban kami untuk dilakukan pencocokan dan penelitian. Baik, menarik sekali apa yang kita obrolkan di sore hari ini, Pak Iksan, terkait dengan tahapan dan juga jadwal dari Pilkada Kabupaten Sanggau di tahun 2024. Pak Iksan, sebelum kita menutup obrolan pada sore hari ini, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan tentunya kepada para jajaran dari KPU Kabupaten Sanggau yang berada di tingkat kecamatan, tingkat desa, dan juga bagi para pantarlihnya. Silakan Pak Iksan. Baik, terima kasih Mbak Ibu Dewi. Nah, pertama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran kami di Badan Ad Hoc, baik itu PPK, PPS, dan Pantarlih yang sedang bertugas. Nah, ini sudah masuk dalam tahapan pemutahiran daftar pemilih yang mana tinggal beberapa hari lagi sampai tanggal 24 Juli kawan-kawan Pantarlih itu selesai bertugas. Tentu kami mengapresiasi kerja-kerja kawan-kawan di Badan Ad Hoc untuk yang sudah melaksanakan tugasnya dengan cermat, dengan sigap. Apabila terjadi permasalahan cepat ditanggapi. Ini kami sangat mengapresiasi kerja-kerja kepemiluan kawan-kawan di jajaran Badan Ad Hoc. Dan kerja kita masih berlanjut nanti sampai 27 November 2024. Nah, kemudian tidak lupa pula kami di KPU Kabupaten Sanggau mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama datang ke TPS, ramaikan TPS-nya masing-masing untuk dapat menyalurkan hak pilihnya, suaranya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat dan juga untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sanggau. Mungkin itu Bu Dewi. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Iksan, anggota KPU Kabupaten Sanggau Divisi Teknis Penyelenggara. Dan kita tadi sudah berbincang-bincang soal tahapan dan juga jadwal dari Pilkada 2024 yang akan berlangsung pada mulai Mei kemarin sampai dengan 27 November 2024 untuk proses pungut hitung pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan juga wakil bupati Sanggau. Pilkada adalah pestanya masyarakat. Sebagai pesta, layaknya kita sebagai masyarakat ini ikut berpesta di sana, ikut berbahagia di sana. Bagaimana cara kita berbahagia di sana? Salurkan suara kita untuk Pilkada 2024. Saya Dewi Mulyani, sampai jumpa.